Ya biasanya politikus kan nongol terakhir. Yang bagi-bagi nasi bungkus ya. Yo, kalau semuanya udah rapi, karpet merah, baru biasanya kan Ngeri lo, ngeri. kerjaan Ngeri, pertama ngeri, kan ngeri. media monitoring dulu. Ngeri, 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 ngeri. Ini line up media fokus ini loh, line up media fokus edisi 1 loh. Iya benar. Anjir. Lena media fokus edisi 1. Zamannya apa mengerjain dari kampus ya, Yam. Yo, zaman ini apa? Zaman belum dipinjemin laptop. Belum dipinjemin laptop. Iya benar. Bela-belain nyari internet pakai panci. Yo, tuh. Gue sampai sekarang masih nggak ngerti itu gimana caranya, teorinya nggak ketemu tuh gue. Pakai ini dulu modem ditempelin ke sendok, terus habis itu sendoknya disambungin pakai panci. Oh iya? Enggak, itu kan zaman dulu nyari tutorialnya dulu. Iya, ngeri-ngeri banget. Ini gue dari tadi nyari headphone sama mic nggak ada nih, jadi ya gue pegang aja nih HP gue. Oh, lu pakai headphone, Mbak? Oh, bisa ya? Ya ini bisa. Ini suara doang kan ya? Ini suara doang, tenang aja. Jadi gue sambil ngenalin ya, yang tadi yang suara cewek itu Mbak Anis. Gue diakuin cewek, aku senang. Mbak Anis. Setelah bertahun-tahun. Mbak Anis itu dulu Mbak Anis sama yang satu lagi Mas Ares. Jadi Mas Ares. Nah, Mbak Anis ini dulu sama Mas Ares itu sekantor sama gua. Udah. Hai guys. Perlu disebut gak sih nama kantornya? Udah kesebut tadi kan udah kesebut, gimana sih lu? Yaudah, iya di media fokus agensi politik. Anjir, zaman gak usah dikasih embel-embel. biar keren, Mbak. Kan kalau katanya kan handle panas. politik kan katanya seru. Langsung panas. Aduh. Terus sekarang Mbak Anis itu jadi bos. Jadi ibu rumah tangga kali. Iya, ibu rumah tangganya bos. Ini ada bosnya nih depan gue nih. Dah boleh kali giveaway nasi padang dah. Ada bawa nasi padang. Serem. Itu Mbak Anis. Terus habis itu ada Mas Ares. Dulu juga di media fokus. Sekarang udah gak ada ya media fokus ya. Kasihan banget sih. Mas Ares itu sekarang gue ngomongin kerjaan formal dulu ya Mas ya. Boleh ya. Kerjaan formalnya itu jadi udah manajer kan ya Mas ya, lu ya Mas ya? Ya bisa aja GM ya. Oh GM. GM itu Mbak Dewi. Panas nih, kayaknya pembicaraan jadi makin panas nih. Terus lanjut. Di mana Mas? Boleh disebut ya sih nama kantornya? Selain giveaway nasi padang. Masih ada loh price listnya. Selain giveaway nasi padang, ntar kita giveaway apa? Lantai rumah. Lantai kayu mahal. Gue dari dulu minta price listnya kagak dikasih sampai proyek gue mangkrak. Ada di grup. Enggak Mbak. Ntar deh, kirim deh. Mbak itu price list sebelum diskon Mbak. Kenapa? Itu price list sebelum diskon. Gue mintanya price list yang sesudah diskon. Ya kan itu price list harga mengikat sebelum diskon gitu dong ya pemikirannya. Jangan price list sebelum diskon, harga mengikat sebelum diskon gitu. Terus habis itu ya udah pokoknya ntar gue japri Mas Ares minta price list beneran loh. Sama bentar ya. Dia ini Mas Ares ini lo megang berapa anak magang Mas? Kalau dari kampus itu ya, yang Polimedia ya. Iya. Sebenarnya per 3 bulan dapetnya 1 sih ya. Jadi dapetnya udah berapa nggak tahu gua. Gua pernah sama si Iqbal tuh waktu itu. Iqbal itu Polimedia juga? Iya Polimedia. Sekarang sama Sena. Sama Sena. Oke, tuh sama Sena. Ngapain aja Mas? Ngapain aja, wah banyak tuh yang. Nih nggak apa-apa nih ngobrol duluan nih, Mbak Anis.
Kan Santai, gue sembari nungguin ini makanan datang. Lu lagi di mana sih, Mbak? Gue lagi di rumah. Lah, ini Lagi kenapa di rumah. tiba-tiba nungguin sate di rumah? Oh, ini tukang sate. Iya. Ya GoFood. kan, iya GoFood. Oh, GoFood. Ya, kirain apa? Apa sih sekarang lagi musim apa sih? Social distancing. Corona. Oke, social Oh, social distancing, oke. Iya, corona social distancing. Buset. Jalan-jalan. Nggak ngaruh bro, social distancing invoice-nya nggak distancing. Jadi gimana dong? Mbak, tapi nanya deh, Sari Bunda buka nggak? Buka. 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 Buka, tapi Parah. tapi pasti ada tapinya kan? Cuma ada, pokoknya jam 7 udah tutup gitu. Bukanya biasanya sampai jam 11 ya kalau nggak salah ya. Jam 10 sampai jam 10. Jam 10. Itu di semua cabang tuh. Enggak sih, kalau ini sih kita yang di Juanda dulu aja karena ini kan yang pas banget di belakang istana kan. Jadi ya maksudnya mungkin kayaknya area situ kan lagi diperketat ya, disterilisasi kayaknya. Jadi ya kita di sana karena di ring 1 jadi ya itu jam 7 kita tutup. Tapi kalau yang di mall-mall? Enggak, kan kita nggak ada di mall ya. Ada di ini sih di Jogja bandara itu tergantung kebijakan bandara aja. Kalau misalnya bandara bilang harus tutup ya terpaksa kita tutup gitu. Pokoknya kita ngikutin aturan aja deh dulu gitu. Soalnya kondisinya kan kita juga nggak bisa ini kan, kita nggak bisa nanggung orang juga, namanya orang kerja sama kita terus nanti kita maksain mau buka atau apa ternyata malah mengakibatkan ada penyakit-penyakit yang nggak perlu gitu kan. Ya Iya udah sih. gitu. Lanjut. Tadi Ayo. Aris kayaknya lagi cerita. Apa gimana Mas Aris? Ngapain aja? Tadi gue nanya ngapain aja. Yang di Conwood nih. Yoi, konvut dulu lah, yang formal dulu lah. Ntar kalau yang informal ntar kita terakhiran nih nunggu ramean. Oke, siap. Jadi Conwood Indonesia tuh sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang building material. Ini formal banget nih. Katanya formal loh. Ya oke. Iya mas. Gue mau ngomong kasar jadi gak bisa sih. Apa? Enggak terus. Di building material terus. Ya, di building material. Jadi kita tuh aplikasi pengganti kayu. Apa? Kayak Aplikasi gitu. Apa? Aplikasi pengganti kayu. Itu sama nggak sama palet atau apa sih kalau yang sekarang tuh yang kalau ada di kafe-kafe itu loh, apa ya namanya? Ya beda, itu parket. Nah, Beda itu. biasanya tuh building material tuh susah banget nih untuk ngedigitalin karena kan pertama kan produk yang kita jual tuh kan 3 meter ya. Masuk Tokopedia pun tuh Nggak bisa susah dikirim. nih buat nggak bisa dikirim karena kan panjang barangnya 3 meter. Nah, salah satunya itu tuh kemarin yang di tahun terakhir tuh gue mendigitalize produk itu supaya bisa ke tangan masyarakat gitu, ciptain rulesnya segala macam gitu. Pokoknya Terus? apa yang dilakuin ya digital, kayak misalkan kita create campaign segala macam. Tapi campaign yang dilakukan buat material itu sama, maksudnya gini. Kalau dulu kayak misalnya gua jualan ciki gitu di online, oke deh, brand awareness gitu kan. Nah kalau material itu sama nggak jualannya? Beda ya. Gini, produk material gitu, target utamanya adalah arsitek kalau menurut gue pribadi gitu. Setelah arsitek baru itu kan itu ada suara TV ya. Berarti memang harus diinstal sama orang yang pro gitu dong ya, nggak bisa sama tukang-tukang biasa gitu kan? Jadi gue membagi klasifikasi target, kayak target grupnya. Pertama arsitek, kedua kontraktor, ketiga tukangnya, keempat homeowner. Apa homeowner?
Ya, misalkan pemilik rumah ya elah homeowner. kayak lo orang itu tuh. Itu kan lo homeowner kan? Iya, ya kira-kira gitu deh ya. Kalau gue belum kan, gue kan masih ngontrak. Insya Allah. Gue juga masih ngontrak ke BTN. Terus. Jadi campaign-campaignnya tuh kebetulan kan gue digital strategis itu di situ tuh gue yang pegang semuanya. Jadi gue mulai bikin campaign ini dibeda-beda ini per segmen tadi, per target tadi. Misalkan arsitek, kalau di arsitek tuh biasanya itu gue nempel satu orang arsitek yang terkenal tuh, kayak misalkan kalau lo kenal tuh Riri ya, Atelier Riri atau Riri Yakub. Kayak gitu tuh dia nempel, misalkan dia lagi ngerjain apa, nanti gue kita kolaborasi sih sama dia intinya gitu. Terus supaya dia pakai, jadi lu nge-endorse dong ya judulnya. Endorse gitu. Karena sekarang tuh trennya renovasi apa aja, lu pasti ngelibatin arsitek ya. Sebelum corona ini ya, nah gitu. Jadi, lah emang setelah corona enggak? Setelah corona enggak? Kan renovasi sendiri-sendiri sekarang ya, kalau lagi kayak gini ya. Iya sih, sih. Cuma kan mulai dari cat apa sendiri-sendiri kan. Terus. Nah, jadi sebelum corona tuh kebanyakan tuh orang minimal aja renov apapun tuh pasti panggil arsitek gitu, biar nggak salah, biar nggak rugi gitu. Nah, itu gue ngebom tuh arsitek tuh, Bandung, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Malang, semuanya tuh gue gimana caranya supaya dia tuh ngikut ke kita gitu loh. Kayak biasa gue tempel, kasih produk apa segala macem, entertain lah segala macem gitu. Nah, terus gue nanya nih, konteks digitalnya itu di sebelah mana? Konteks digitalnya itu nanti gini, misalkan contoh ya, si Riri itu punya klien si Titik Kamal atau Arif Muhammad misalkan. Oke. Oh, kliennya emang dia beneran ya? Beneran. Nah, nanti kan dia kan karena udah deket sama kita nih, dia bilang tuh, ini si Titik Kamal mau masang nih, atau enggak si Arif Muhammad. Udah tuh gue maju kan, nego tuh di situ. Ntar kalau deal digitalnya adalah kayak misalnya gue lagi bikin nih programnya main ke rumah pocong gitu. Nah, rumah Arif Muhammad yang baru itu gue dapet di situ. Satu sisi mungkin si arsiteknya dapat tadi potongan harga mungkin ya dari si marketing Conwood. Oke. Pokoknya ujung-ujungnya tuh gue harus dapat gitu, karena kan yang mulai awal kan bikin campaign gue. Berarti mulai dari konsep lo yang bikin? Betul. Nah, satu tim itu lo berapa orang, Mas? Satu tim itu lo berapa orang? Ada 3. Tiga itu gua termasuk lo? 3 termasuk gua dan termasuk anak magang. Oke, boleh di-share nggak job desk-nya apa aja? Job desk-nya? Itu banyak, hampir semuanya ya. Iya, maksudnya kan bertiga nggak mungkin tiga-tiganya ngedesain kan? Iya, kalau desain sih gue sudah mulai mempercayakan anak-anak ini ya, multimedia, balai media ya. Terus? Udah gampang lah, dia di brief sekali udah kena lah gitu. Nah, paling awalnya gue bikin proposal dulu ke marketing sih, gitu. Okay. Lo di bawah departemen marketing ya? Enggak, beda. Gue bisnis intelijen. Bisnis intelijen, oke. Terus. Ketika gue bikin proposal pengadaan budget, misalkan contoh ya, kita sebut aja angkanya 100 juta gitu, tapi di-convert ke barang gitu. Biasanya marketing begitu kan. Oh, nggak mau rugi, nggak mau ngeluarin duit lah. Iya, convert ke barang. Ya udah, ntar gue tinggal tempel-tempelin tuh arsitek. Bahkan gue sampai turun ke exhibition loh, kayak misalkan pameran di JCC atau apa tuh gue turun hunting gitu. Cari dari Instagram, kan dia cukup oke lah buat influencer gitu. Gue cari langsung bener-bener di exhibitionnya, udah gue entertain di situ. Terus gue kasih tahu programnya gini. Entertainnya gimana? Gue punya program tuh namanya Conwoodpedia. Jadi Conwoodpedia tuh wadah untuk apresiasi arsitek-arsitek lokal gitu.
Jadi karyanya dia gue taruh gitu. Karena kan gue berpikir gini, sosial media paling master gitu kan. Dia nggak menciptakan konten sendiri gitu. Kayak 9gag, kayak apa gitu. Istilahnya inilah gitu, user generated content lah. Iya kayak gitu. Itu udah the best banget kan. Kalau brand belum kayak gitu, gue bisa bilang tuh brand belum dewa lah. Belum dewa. Brand gue udah kayak gitu sekarang. Ya, berarti dewa dong. Dewa Ares. Dewa Ares, siap. Nah, lo kan tadi katanya punya lo sama 2 tim lo. Nah, satunya itu ngapain? Satunya dia ini sih, kayak misal gue kan butuh ini loh yang kayak kayak output dari video itu segala macam, visual dia jago banget biasanya gue cari sih. Terus satunya lagi ya siapa tadi bantuin turunan dari dia yang tadi tuh. Oke. Jadi gue fokus strategi sama eksekusi gitu. Lah yang handle sosmed terus yang handle KOL gitu-gitu siapa? Gue juga ya masih aja. Dewa Ares dong. Iya sih bener sih. Tapi ini gue nanya jujur loh mas, anak magang dari Polimedia yang satu doang sih gitu. Ya lo kan handle beberapa anak magang Polimedia beberapa kali kan. Menurut lo gimana sih? Kalau sikap gitu ya, itu kan nggak usah ngomongin lah ya, bandel-bandel anak kayak cuman gampang diarahin gitu. Karena gue selalu ngasih tuh kayak Aris dong ya, bandel tapi gampang diarahin. Iya anak pang. Enak, gampang kok. Enak, dia gampang diajak kerja sama gitu. Nggak hitung-hitungan juga sama waktu gitu, nggak apa. Terus yang menarik bisa diajak side job gitu. Enggak nih, pertanyaan gue side job gimana nih? Nah, contoh misalkan kayak si Iqbal ya. Iqbal tuh udah nggak pernah ke kantor karena dia udah selesai dia. Katanya juga udah katanya. Tapi gue sering ngelempar nih, kan gue punya banyak brand nih sekarang nih. Ada 3 ya. Ada cuci sepatu horor, ada komunitas kan, ada debat horor. Nah itu semua kalau gue butuh konsep desain tuh, kalau gue butuh visual atau animasi gitu, gue ke dia larinya. Apaan tadi produk lu? Debat horor. Cuci sepatu horor. Oh cuci sepatu. Oh iya yang itu ya. Oke. Terus. Gue lempar ke dia tuh, ntar gue bayar per project deh. Berapa sih? Ya itu dong. Ujungnya pasti gue nanya berapa lah. Dosen kepo aja nih, bikin lah sendiri. Aduh. Enggak bang, kalau misalnya gini, kalau misalnya cocok kan bisa gue sikat. Jangan lah, lu kan udah gede mainannya bos. Ya enggak bos, zaman sekarang mah jangan kecil lah juga disikat. Kasih yang ini tuh, kasih si Alif, Eva, Suji tuh banyak tuh, Sarah, Lala, Bulan. Apal, Riz? Dia ngeliatin ini loh, absen loh di chat loh. Gue liatin absen ceklok nih gue rasa. Enggak nih. Oh ya, sambil ini gue ulang ya. Satu Mbak Anis, satu Mas Ares. Kita dulu pernah satu kantor. Sebenarnya ada 2 lagi nih, ada Mas Puja sama Guwon. Cuma kayaknya yang Mas Puja lagi ngoding, pusing, sibuk. AFK dulu, kayaknya ngedengerin. Terus Guwon juga lagi sibuk habis meeting, pitchingan. Ada Bahtiar sama Mami Dewi. Cuma ya udah kita lagi nungguin dulu aja mereka. Ngomongnya jangan Mami Dewi, kesana lu ngantor di mana gitu. Mbak Dewi. Padahal dia yang penyiar ya. Penyiar dia. RRI kan dulu kan. Ya RRI. Nah, di Alsinta juga. Dulu kita di agensi agensi politik lah, mau dibilang ngomong bukan politik juga isinya politik semua kliennya. Iya benar. Kalau lo mau nanya tentang sama Mas Ares sama Mbak Anis terkait yang sekarang atau yang dulu pernah kita lakuin, lo tanya terus ntar dua penanya terbaik dapat bingkisan menarik, nggak apa-apa deh. Syukur-syukur ini gue sebenarnya ngode 1 voucher nasi Padang. Gitu. Ada udah lagi ngedengerin pasti. Boleh deh.
Ya udah, oke. Gua ada kaos tuh Wih, kaos tuh, asik. Tuh. Seram. dari Cici Sepatu Horor tapi di follow dulu dong Instagramnya ya. Mention dong. Ntar, Mbak Anis dulu, akunnya apa? RM_Saribundo. RM_Saribundo Instagram ya. Ya, Instagram. Terus Mas Ares itu Cici Sepatu Horor. Cici Sepatu Horor. Iya. Gila ya Itu teman-teman. lagi campaign tuh. Tadi gini, aduh ngomongin side job nih. Nah, Mbak Anis lagi ngasih side job ke siapa aja, Mbak? Belum ada. Gue mau ngasih side job apaan? Orang job lagi sepi begini. Lah, tapi kan yang Saribundo itu sekarang yang manage konten digital sama marketingnya siapa? Buon. Ini Om Buon sama Puja. Ya, nah, Cuma pertanyaan- kemarin itu ya sempet di calling sama Aji kan untuk Aji siapa? campaign Aji ini aliansi jurnalis Aliansi itu. jurnalis. Campaign apa? Campaign tentang gue lupa deh Anak. apa. Iya biasa lah ya, dia kan tentang anak gitu. Sama UNICEF. Iya. Akhirnya hamba yang nyikat. Cuma- Lala. Lu ya, lo yang dapat ya? Mbak Putri kan? Iya, lo yang dapat ya? Iya. Iya, bicing-bicing gitu nggak dapat gue bilang. Tapi berarti kita ini ya, berarti walaupun gimana ceritanya tetap kita juga yang mainin ya Iya, nggak? sebenarnya Berarti gini. kan nggak jauh-jauh, pasti ke situ-situ juga. Beliefnya sama kok. Pasti kalau pitching atau undangan meeting, kalau tender, ya ketemunya ya itu aja gitu kan. Iya, dan ternyata kita kan juga no hard feeling ya nggak sih? Maksudnya walaupun ya udah gitu gue nggak dapet ya, soalnya kan gue juga bilang waktu itu sama Puja, ini kalau misalnya memang nggak dapet ya kita jangan maksain lu karena lu yang kerja gitu kan. Maksudnya nggak usah dipaksain dong, masa mau maksain terus nanti gimana? Gue bilang gitu. Jadi ya maksudnya di sini tuh pengen ngasih tahu bahwa walaupun kita udah nggak satu kantor lagi, nggak kayak di drama ya gitu kan. Maksudnya ya tetap aja, maksudnya kita masih tetap keep in touch, masih ya udah kalau ternyata pitchingan yang di gue ternyata dapetnya lu ya udah nggak apa-apa, berarti rezeki di lu gitu kan. Dan kita nggak janjian kan ya, maksudnya taunya kan, Iya. lu dihubungin, gue dihubungin, ya udah kita kong aja, budget lu berapa, enggak kan? Iya kita nggak ada ngobrol-ngobrol kayak gitu, nggak kepikiran lah kalau gue sih kan. Aku juga kepikiran, tahu-tahu. Oke. Berarti ntar kita bisik-bisikan ya Mbak, takutnya ntar dulu budgetnya kemurahan lagi. Iya gue kayaknya ketinggian kemarin. Nih gue pertanyaan yang gue paling penasaran sama Mbak. Gini, gue yakin mahasiswa gue juga penasaran sih. Apa tuh? Kalau mereka itu kan biasa sama dosen-dosennya itu diajarin gimana caranya bikin campaign awareness buat brand, which is brandnya itu ya brand-brand yang udah terkenal. Maksudnya brand-brand yang ada di Alfamart sama Indomart lah intinya gitu. Atau Iya. ya gitu kan. Nah, nasi padangnya Saribundo itu kan udah pernah masuk istana gitu kan. Maksudnya tiap 17 Agustus itu pasti ada merek Saribundo di istana. Iya. Nah, cara jualannya nasi padang restoran sama cara jualannya brand itu persamaannya apa? Perbedaannya apa sih? Sebenarnya gini ya, kalau gue berarti kan ini kan lu menanyakan kebutuhan gue, bener gak sih? Iya. Kebutuhan gue as brand owner, bener gak? Sebenarnya bukan gue sih yang brand owner ya, laki gue yang brand owner gitu. Gue hanya menjembatani dengan orang-orang cerdas seperti kalian gitu. Cuma mungkin sebenarnya gini, kita harus ngerubah kalimatnya. Mungkin bukan ngerubah sih ya, tapi maksudnya kayak kalau lo bilang bahwa kita biasa mengkampanyekan brand-brand yang sudah ada di Alfamart dan segala macam ini itu, which is sebenarnya itu mungkin akan lebih mudah diterima sama masyarakat, bener nggak sih? Maksudnya karena barangnya ada di mana-mana, ya lo bisa lihat lah Alfamart, Alfamidi itu di mana aja ada gitu kan. Jadi Indomaret tuh di mana aja ada, dan barang-barangnya otomatis yang barang X yang lo kampanyekan itu lebih mudah dicari orang dibanding dengan gue yang mungkin titik-titiknya nggak terlalu banyak gitu kan. Gue sih sebenarnya
Kalau misalnya dibilang persamaannya apa, perbedaannya apa? Persamaannya adalah kita sama-sama pengen ngasih awareness ke orang-orang bahwa ini loh kita eksis gitu kan. Oke. Nah, perbedaannya adalah mungkin kita nih punya segmen pasar yang karena dia sudah 60 udah dari tahun 67 jadi udah sekitar 50 tahun lebih gitu dari kan zaman ya. Soekarno lah Jadi, ya itu kan. gitu. Jadi memang agak sulit untuk untuk sekarang ini untuk kita tiba-tiba pengen jadi kayak edgy banget gitu, tiba-tiba pengen jadi kekinian banget, itu memang nggak sulit sih, bukan sulit, tapi memang kita harus ada effort nih gitu. Kita ada effort banget gitu. Cuma kan memang kita udah mulai dari beberapa tahun lalu, kita kan udah pakai website, udah pakai Facebook, udah pakai Instagram, udah pakai Twitter gitu. Pokoknya segala macam sosmed gitu kan. Dan kebetulan karena kita waktu itu pernah ikut kompetisi rendang dengan salah satu kompetitor ternama kita, tapi hubungannya baik ya. Maksudnya kita hubungannya baik. Cuma memang ini kompetitor yang emang udah kolotan banget deh gitu ya. Orang-orang pasti tahu lah gitu sama si brand ini. Dan kebetulan alhamdulillah kita menang di rendang itu. Ada YouTube-nya, kita main di YouTube juga. Cuma memang YouTube kita nggak aktif, jadi memang aktifnya cuma di Facebook sama Instagram. Artinya platformnya sih mungkin sama ya. Maksudnya tools-toolsnya sama lah, sosmed yang dipakai sama. Cuma memang pengemasannya itu kita masih belum berani yang kekinian banget, karena ya kita punya segmen pasar yang memang mungkin oma-oma opa-opa lah gitu ya awalnya gitu. Mungkin sekarang dia punya anaknya bawa teman-temannya ke situ apa gimana. Nah, ini yang memang kita agak effort nih buat membentuk campaign mau yang kayak gimana, mau seperti apa gitu, yang kekinian yang sama dengan brand-brand yang ada di Indomaret sama Alfa. Nah, itu yang memang kita agak perbedaannya adalah kita nggak bisa langsung eksekusi. Gue pengen deh kayak seperti ini, terus langsung bisa dibikin, dikemas, langsung di viral. Itu agak sulit karena ya daya belinya ya umumnya adalah orang-orang yang menengah ke atas udah, kan. Iya gitu, umurnya sudah matang lah gitu. Cuma itu emang sih dulu gue pas lagi sempat ngobrol sama Uda, itu dikasih tahu kan, sampai kan gue sempet sok ngide gitu kan, logonya ganti kali gitu, udah oldies banget gitu kan. Terus enak aja, gue sampai diomelin sama Uda kan. Itu lo tau gak karena yang menulis Sari itu Presiden Soekarno ya, jadi agak tapi memang believe it or not ya, maksudnya memang ada hal-hal yang kita tuh pada saat membangun sebuah usaha gitu ya, walaupun kita tuh sudah kolotan di bidang itu, nggak selamanya kita nih bisa misalnya kita buka dengan brand kita sendiri atau dengan bentuk sendiri dan apa sendiri, terus itu tuh jadi sebesar dan semegah yang sekarang ada, walaupun yang sekarang ini oldies gitu kan. Jadi memang karena sudah ada filosofinya, dan memang ya kalau misalnya kita boleh bilang ada hoki-hokiannya lah gitu ya, maksudnya tarikan gambarnya, warnanya gitu loh. Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh yang kita percaya nggak percaya, tapi ya it happens gitu. Iya, I see. Gitu. Ya sama kayak es krim yang sekarang tetap eksis di mana? Yang dekat es krim yang lama Ragusa gitu kan. Itu kan juga udah tua banget dengan style yang gitu aja, tapi orang juga mau masuk ke situ kan. Orang nyari gitu, dan si Ragusa ini seingat gue dia nggak punya cabang banyak loh. Apa dia nggak punya cabang sama sekali? Gue juga nggak inget ya. Cuma pokoknya seingat gue kayak waktu itu pernah ya ada es krim Itali apa gitu ya. Itu gue pernah liatnya tuh di Jakarta dekat-dekat Ragusa situ deh ya. Gue pernah Cafe Pisa atau gue nyebut brand lagi. Pokoknya ada sebuah brand gitu yang gue pernah lihat di Jakarta gitu.
Terus once dia buka di Serpong nih, wah gue udah bahagia banget dong karena gue berpikir, wah gue nggak perlu ke Jakarta nih untuk nyari brand ini. Dan ekspektasi gue adalah, wah pasti orang cuma juga berpikir sama dong gitu sama gue. Wah ini brand ada, ternyata enggak loh, hitungan berapa tahun udahan. Udah close ya. Jadi, berarti emang ada. Padahal orang nyari loh di Jakarta tuh nyari. Ternyata begitu dia merelakan buka di Serpong, nggak lama udahan gitu. Jadi memang maksud gue ada yang memang agak, jadi kita ya gue juga nggak paham ya, maksudnya bisnis nih memang nggak ketebak ya gitu, maksudnya ada yang orang bisa dengan mudahnya buka dengan yang rasanya ala kadarnya biasa-biasa aja tapi bisa buka gitu, bisa sampai puluhan cabang. Ada juga yang udah masak dengan sangat, kalau orang Belanda bilang machtig gitu ya, udah bumbunya tuh mantep banget ya, tapi cuma ada beberapa cabang aja gitu, tapi memang ramai tapi cuma beberapa cabang aja gitu. Nah itu yang memang kadang-kadang masih jadi pertanyaan buat gue, sebenarnya gimana sih gitu loh, apakah memang sebenarnya kita nggak perlu buka banyak-banyak kah, atau memang perlu buka banyak tapi dengan rasa ala kadarnya kah? Nah itu yang balik lagi, jadi banyak hal sih gitu yang mendasari kalau masalah campaign itu tuh gue mikirnya, aduh kita udah lidah taste-nya orang tuh orang yang dulu gitu kan ya. Jadi kalau kita mau pakai campaign yang kayak ala-ala zaman sekarang, masuk nggak nih gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin lidah, ya kalau ayam popnya Saribundo sama apa sambal yang ada petenya, gue lupa nama sambalnya apa. Sambal goreng pete. Tenang Riz. Mas Ares langsung bereaksi kan. Itu yang paling enak kan. Gremes gimana gitu ya. Berasa kayak kayak apa, kayak ngunyah tulang gitu kan. Kalau apalagi kalau lagi emosi panas-panas. Karena itu memang leher ayam ya. Itu leher ayam. Jadi memang maksudnya sesuatu yang memang setahu gue sih belum ada ya di rumah makan Padang Acil. Iya, emang bener gue nyari di tempat lain kayak ya yang kompetitornya Saribundo deh. Gue nanya yang, Mas, sambal pete yang ada tulang-tulangnya ada nggak? Jadi yang dikasih ya cuma sambal pete doang gitu. Kalau nggak ya sambal tulang doang. Gak ada, lo bikin bingung ya, nggak ada. Ini apaan sih, ngejek banget. Gila ya. Ya makanya memang. Tapi memang gue kadang-kadang suka mikir ya, kalau misalnya seandainya gitu ya, kalau makanan tuh yang paling mudah ditiru tuh apa ya? Yang paling mudah diduplikasi apa? Sebenarnya kalau gue rasa semua makanan tuh mudah diduplikasi, benar nggak sih? Ya semuanya kan, sih, I see, ya semuanya sih. Iya kan ya, maksudnya kan itu yang namanya resep apapun masakan itu kan beredar luas di internet, benar nggak sih gitu? Jadi nggak kalau kita bilang ini rahasia, ya lo bisa cari tuh yang namanya cara menggoreng ayam ala KFC itu brebet tuh langsung pasti keluar. Udah 11 bumbu rahasia lagi ya? Gitu sebenarnya kan gitu. Cuma mungkin mirip banget letterloh enggak gitu. Cuma pasti oke lah gitu. Maksudnya untuk mengobati kerinduan oke lah, pasti ada. Cuma gue kadang-kadang mikir, perlu nggak sih kita bikin bener-bener yang model baru banget gitu, yang makanan yang emang apa ya, yang antik banget, yang cuma ada di rumah gitu. Tapi ya kadang-kadang balik lagi again gitu ya, kalau misalnya kita pakai brand lain, ntar orang ngomong kenapa nggak pakai brand yang udah ada aja gitu ya kan. Terus nanti kalau misalkan kita pakai brand yang udah ada terus rasanya lebih mantep, kenapa sih rasanya terlalu mantep deh, terlalu begini deh, kenapa nggak yang ini? Jadi gue pikir orang ya gitu, maksudnya lu cuma ya mungkin karena dia ngerasain dia keluarin duit gitu ya, lu gue boleh dong gue kritik mau gimana. Cuma kadang-kadang gue mikir agak apa ya, susah nebak taste-nya orang tuh maunya kayak gimana, kecuali kalau emang dia udah kolotan puluhan tahun gitu bolak-balik, oke deh gitu. Tapi kalau yang baru-baru datang terus komen, gue kadang-kadang mikir, lu udah sesering apa sih belanja di tempat gue gitu, kadang-kadang gitu. Tapi itu bener sih, kayak sebenarnya bisnis makanan, gue kan dulu pernah dagang pecel ya. Iya. Terus gue kesel sama orang yang komentarnya gak jelas. Terus kalau misalnya di depan muka gue, kayaknya gue siram pakai bumbu pecel deh. Dijadiin pecel aja ya, itu lebih mantap gimana?
udah dikasih Ingredients baru. bumbu banyak. Ini bumbunya kebanyakan. Gua kan belinya pecel bukan bumbu pecel gitu kan. Terus giliran gua kasih encer. Ini gua pesen pecel dikasih air apa pesen dibumbuin sih gitu. Terus ditambahin sayurnya. Gua kan bukan kambing, bla 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 gitu. Nah, tapi lu masih jalan nggak gitu si pecel itu? Capek. Kenapa? Nggak, Karena tapi- capek dikomplain. Gua akhirnya nemu gini, formulasi gua sama teman-teman gua kan nggak sendirian. Ya. Margin ya namanya bisnis kan pengennya enak. Iya dong, iya Nah, dong, iya dong. Pas mikir-mikir margin buat bikin pecel sama margin buat jualan bumbu pecel online ternyata sama aja tapi capeknya beda. Kalau kalau bikin pecel kan gua harus jam 3 pagi nongkrongin pasar, Ya. terus milih sayur, nawar, becek-becekan Ya. kalau hujan kan. Nah, kalau bumbu pecel selama gua udah tahu. Nah, ini sih sebenarnya sih emang ya bumbu rahasia sih bukan, tapi bisa contek-contekan lah. Oh, ternyata bumbu yang biasa dipakai sama tukang pecel itu yang kayak gini gitu. Ya udah Ya, kita ya. duplikat aja terus ya enaknya kan main branding gitu sih. Ya kayak dulu analoginya sih ya elah itu kopi susu tinggal dikasih nama kenangan, tidak dikasih nama tuku, toh sebenarnya isinya kopi susunya sama, tapi mereka punya segmen yang marketnya. kalau lo ngomongin kayak gitu ya, ngomongin masalah kopi, yang kocak gua kan tidak pengopi edik ya. Gue bergaul dengan pengopi edik, tapi gue tidak pengopi edik. Jadi once upon a time nih di masa corona-coronaan gila ini, si Uda kan pen kopi, pen apa. Gue mikir gini dong, kalau pesan kopi tapi kan di rumah ada stok kopi banyak nih, iseng dong gue gitu. Jadi ada kopi gue beli waktu itu dari Vietnam masih ada, terus gue bikin lah si kopi ini gitu, kopi hitam ini gue bikin. Terus udah nih bawa sirup karamel gitu kan, terus gue masukin lah sirup karamel sedikit gitu kan, terus gue aduk-aduk segala macam. Pas gue minum lah sama aja, kalau gue beli 35.000, 25.000, gue bikin sendiri bisa, sialan banget gue. Iya kan maksudnya ya memang masalahnya males, gila emosi. Yang bisa kita beli dari banyak online store ya kemalasan kan. Ya betul. Ini gue tuh manusia paling mager sedunia. Ya Allah, lo bayangin GoPay Later gue itu pagunya itu sampai dinaikin loh sama Gojek. Oh, emang yang bisa, harusnya ya? orang-orang tuh pay later cuma 500.000, gue sampai 1 juta. Saking seringnya gue pakai pay later, coba. Ini gue harusnya dapat diskon nih dari Gojek nih. Gue juga dapat ini. Gojek udah disebut berkali-kali. Alfamart, Indomaret. Ini gue listenersnya udah nyampe berapa ratus nih. Endorse ya. Aduh ya Allah. Oke. Cuma gue mau nanya deh. Lu tapi kan berarti sudah nggak jalan ya si pecel itu, benar nggak? Nggak, bumbunya doang. Bumbu gue jalan. Oh oke, bumbunya jalan. Tapi pecel gue nggak. Nah berarti kalau bumbu aman dong. Berarti tinggal gue sama Aris nih yang usahanya real, maksudnya offline gitu kan. Offline-nya kena imbas sama corona. Kalau lo kan nggak ada kena imbas sama corona dong. Kalau orang pengen mecel ya udah. Nah kalau lu gimana, Riz? Iya tuh, cuci sepatu horor gimana, Mas? Gila, gue kena imbas banget nih. Kerasa nggak? Kerasa banget nggak? Kerasa banget. Pertama awal-awal kan banjir ya. Habis dari banjir tuh corona gitu. Yang lebih parah sih corona sebenarnya. Soalnya gini, cuci sepatu tuh mainin konsepnya hygiene kan, higienis gitu. Nah ini lagi kayak gini gitu, antara si cleanernya yang takut nyuci sama orangnya yang nggak mau dicuci karena takut balik kenapa-napa gitu. Tapi emang nggak bisa memanfaatkan sistem online ya, maksudnya pakai gue dari dulu online kok gitu. Maksudnya enggak ya, kan ngantar sepatu gitu kan, mau nggak mau kan harus ke tempat lo buat nyuci dong. Bisa pakai Gojek ya? Iya kan. Di Go Live. Again, coba dihitung itu berapa kali kita sebut. Aduh, enggak. Sekarang bosnya Gojek bos gua loh. Terus. Gak, saking pengennya Nadim jadi bos gue ya. Ya terus Mas. Ya paling kalau imbas ya berasa banget buat usaha sebenarnya. Sekarang kan kalau kacamata gue kan usaha yang paling
bisa berdiri sekarang saat ini nih, corona kan cuman yang di kuehnya kesehatan kan. Ya dagang Kalau masker, kita- dagang hand kita gimana? sanitizer, Maksudnya dagang maksudnya masker. brand-brand yang berbau kesehatan gitu. Kalau nggak kesehatan nggak bakal hidup sebenarnya gitu kan. Iya sih. Nah cuman Mas Ares pinter loh, Mbak, lama-lama pinter-pinter loh. aja sih. Kayak gue gitu kemarin gue bikin, ya gue tapin momen ke situ akhirnya. Gimana? Karena Tapi normal maksudnya gimana tuh? Karena ada campaign apa? Jadi minimal kita nggak kelihatan mati banget gitu. Jadi gue tapin momen ke isu corona ini. Jadi kayak misalkan gue suruh tuh para followers gue untuk ngupload gambar sepatunya gitu, bukti dia ada di rumah gitu. Walaupun nggak ada transaksi, cuman gue tetap eksis gitu di Oh, oke. Pokoknya yang wah. penting eksistensi tetap terjaga gitu ya. Soalnya masih berat banget, emang susah. Tapi Lu yang- baru banget lagi ya, baru Iya, banget ngerintis ya. baru 3 bulan. itu buat persiapan resign atau gimana tuh? Iya, Bos apa lagi tadi namanya? disiapin. Resign ntar dulu lah, kalau kita mikirin resign ini kita ada muda-muda. Udahlah nikmatin dulu, jalanin aja semuanya selama bisa ngebagi waktu. Benar-benar. Nah, tapi kalau Sari Bunda tadi ngefeknya sejauh apa sih, Mbak? Lumayan loh, maksudnya karena kan again ya, si konsumen ini kalau misalnya kita nongkrongin gitu ya, itu kebanyakan tuh yang bisa oma-oma, opa-opa yang udah loyalis banget deh, gila bener-bener. Nah itu mereka kan nggak mungkin keluar dong ya kan gitu. Iya Jadi sih, memang udah gitu kan kita pengen ada social distancing juga. Jadi kalau misalkan kita ngotot buka terus orang pada datang banyak juga kayaknya kan kok mungkin. kita nggak empati banget gitu ya. Jadi kita juga berusaha menjarak-jarakan customer satu dengan yang lainnya supaya social distancing itu tetap terjaga, bisnis tetap berjalan. Tapi ya kita nggak bisa bohong, memang mungkin sekitar 50-60% omset yang biasanya ada tuh terpapas, dan itu nggak cuma kita doang gitu. Kalau gue baca gitu ya, kayak kemarin tiba-tiba ada muncul berita Anang Hermansyah, oh bisnis ini gini-gini nih 50% terbatas. Oh ternyata jadi di semua sektor itu rata gitu, bener-bener yang memang udah nggak pandang bulu lagi gitu loh, udah bener-bener nggak cuma makanan doang atau nggak cuma material doang atau sepatu doang atau apa, semua rata, mau bisnis gede kecil, UMKM, pabrik apa semuanya kena. Jadi gue pikir ya memang mungkin manusia disuruh istirahat dulu kali gitu. Gue mikir gitu aja, ngambil nilai positifnya habis gimana. Iya sih. Tapi enak loh ke Jakarta itu minggu-minggu ini, enak ngeliat langit biru gitu kan. Tapi gue mageran sih ya. Jadi maksudnya sejak gue resign itu kan gue bener-bener di rumah aja tuh, bukan hashtag sekarang, hashtag dari tahun kuda gitu ya, udah dari 5-6 tahun lalu. Jadi gue kalau gue secara pribadi gue cuma berpikir gue menikmati gitu, maksudnya menikmati momen tenang gitu, tenang, orang tuh nggak seliweran depan rumah weng. Kalau zaman kemarin kan orang mungkin jam 12 jam 1 masih ada bocah-bocah yang teriak-teriak naik motor ngerengeng lewatin depan rumah gue. Nah kalau ini iya kan gitu, tapi kalau sekarang kan udah tenang banget gitu. Jadi gue berpikir ya memang mungkin manusia disuruh istirahat dulu kali gitu. Gue cuma mikir gini, boleh nggak istirahatnya oke gitu, tapi duitnya jangan istirahat gitu loh. Jadi gue tenang gitu loh, ya otak gue tuh tenang gitu. Tapi ya namanya Jakarta, kalau misalnya Jakarta nggak macet, sepi, ya duit nggak muter kan sebenarnya kan. Iya makanya. Jadi dan maksud gue gini ya, gue nggak tahu Aris kan area lu sekarang di mana, Aris? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, tapi gue kantor masih di selatan kan? Kenapa? Kerja di selatan. Kantor di Gatsu. Nah kalau gue kan ini living in the different provinsi ya, gitu kan. Tangerang Selatan sama Jakarta nih, laki gue kerja di Jakarta, DKI gitu, which is DKI, dan di pusatnya pula Ring 1 kan areanya. Sementara gue di Tangerang Selatan nih gitu kan, hidup di Tangerang Selatan. Dan kalau di Tangerang Selatan ini manusianya nggak banyak yang berseliweran tapi tempat makan tetap buka. Tapi ya memang mungkin itu efeknya
ya itu ya sama seperti yang gue bilang tadi ya, mungkin bisa 50% terpangkas, 60% terpangkas gitu loh. Cuma memang kita, kalau gue cuma mikirnya ya lebih baik sedikit tapi ada daripada nggak sama sekali gitu. Karena udah nggak bisa mikir lain lagi gitu. Udah mau gimana mempositifkan diri kalau nggak kayak gitu coba. Ini ada pertanyaan dari Eva Putri Susanti. Gue tipikal orang yang lupa nama mahasiswa sih. Kasian. Gue banget tuh kayak gitu tuh. Mbak atau Mas, ini terserah ya siapa yang mau jawab karena pertanyaannya Apa general. tuh? Gimana caranya biar sosmed bisnis kita efektif padahal brand kita masih dalam fase awareness, belum yang terkenal orang banyak tahu, belum banyak orang yang tahu. Dan gimana caranya mencapai minimal orang nge-brand recall produk kita? Aduh, itu jebakan banget sih. Bukannya lo yang ngerti ya? Kenapa jadi nanya ke gue ya? Ya enggak kan, gue kan di sini perannya sebagai moderator, ngajakin temen-temen gue. Lu dulu deh, Riz. Gue nggak ngerti. Gue masih memikirkan jawaban nih. Ya boleh. Jadi misalkan nih untuk brand sekelas yang gede-gede ya, Conwood deh. Kayak Conwood deh misalkan. Ini kan pertanyaannya brandnya masih dalam awareness. Bener, Conwood juga masih awareness karena kita nggak pernah ada tuh di TV, nggak pernah ada di TV gitu. Tapi barangnya sebenarnya udah ada, maksudnya. Betul. Iya kan. Barangnya udah ada. Gue juga Kenapa baru nggak tahu ada Conwood setelah lo kerja di situ. Itu oh ini Conwood gitu maksud gue. Iya. Nah, terus. Jadi karena barangnya, gue kasih tahu dulu kenapa barangnya nggak ada di TV. Karena ketika barang iklan itu ada di TV, permintaan masif nih dari Indonesia banyak, produknya belum tersedia, itu juga kacau kan. Nah jadi kalau misalkan pertanyaannya si Eva Putri ini nih, kalau menurut gue masih dalam tahap awareness, tapi buat brand recall, gue sih lebih suka ke jawaban gue sih lebih ke service sih. Service harus di nomor satuin gitu. Misalkan ini kali quality product kali. Iya, quality product. Tapi yang paling dasar banget memang quality product. Cuman setelah itu mainnya di service. Misalkan after ketika sales dia udah maksud lo. Sebelum pokoknya after sales juga bisa sih. Misalkan ketika dia beli, terus kita juga cara pasangnya. Terus kita juga mempersiapkan nih orang-orang yang pasang tuh pro gitu, memang di under kita gitu, dapat lisensi segala macem kayak gitu. Kalau contoh itu brand gede, terus kalau recall ya tadi gue udah bilang dari service. Nah misalkan brand kecil nih, kayak brand sepatu gue nih, misalkan brand kecil nih, gue itu followersnya masih di bawah 1.000 terus terang, cuman pemasukan seminggu tuh gue bisa dapat 1 juta, lumayan sih kalau untuk awal ya. Bentar, 1 juta itu net margin atau gross margin nih? Gross, sekarang baru 3 bulan nih. Oke. Masih kecil sih, cuman gue enggak lah, hitungannya gede itu buat hitungan mahasiswa. Masih sih? Iya bener. Gila lo. Iya, kalau misalkan si Putri ini dia menanyakan untuk produknya dia, gue sih balik ke awal dulu, lu positioning dulu gitu. Brand lu tuh ada di mana gitu, kayak unik aja dari yang brand yang lain. Lo harus pikirin dulu tuh yang pertama, pikirin yang unik gitu, yang belum pernah orang lain lakuin atau kompetitor lo lakuin gitu. Terus yang kedua tetap tadi service minimal, ya lo kasih gift yang ibaratnya hook pancingan gitu. Ketika brand lo dipesen sama orang, dia dapat produk lo, dia tuh bangga gitu, wah ini spesial gitu. Kayak jadi consumer loyalty bukan sih? Jadi kayak gini loh, kalau Starbucks itu kenapa namanya selalu ditulis salah? Supaya gimmick gitu ya. Gimmick itu kalau gue bilangnya hooknya brand gitu. Nah lo harus nemu tuh gitu. Tapi kalau Starbucks nanya nama gue, dia nggak pernah salah men. Iya, nama gue juga nggak pernah salah. Pengen gue salah-salahin sebenarnya. Atas nama siapa? Atas nama siapa mas? Atas nama Allah gitu kan. Dia kan nggak mungkin typo-typoin nama Allah kan. Iya. Tinggal orang Starbucksnya yang manggil, atas nama Allah, paling mas-masnya bisik-bisik doang ke gue, mas kopinya udah gitu. Ya lagi ya. Auto tobat.
Bye-bye tsunami. Ngeri loh. Udah corona, tsunami Ya. lagi. Ya Allah, ampun ya Allah. Gak udah. Terus. Kalau Mbak Anis gimana Mbak? Maksudnya kan juga segmennya Mbak Anis, beda, terus awareness-nya juga pasti Nah, kan Gue mau ke balik segmen lagi baru yang atau gimana? ini kan gitu? ini kan sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan lo yang awal bang. Apa sih bedanya dan apa sih samanya dengan nge-branding brand-brand yang udah ada ya kan? Tadi kan nanya gitu. Jadi gue ngelihatnya kalau misalnya brandnya baru banget gitu ya, sebenarnya itu amat sangat jauh lebih mudah untuk lo memodifikasi sedemikian rupa. Lo mau pakai mau pakai kreativitas dengan cara yang macam-macam sekalipun itu nggak akan ada yang protes. Kenapa? Karena lo masih namanya lo brand baru, lo masih mencari jati diri gitu kan. Maksudnya gue mau pakai konsep yang seperti apa nih gitu. Cuma memang kalau gue ngelihatnya Besok. apa? Pagi aja. Gak terus ya, yakin gue dia lagi nerima orderan. Aduh bang, orderannya jauhin dulu. Terus. Enggak, cuma jadi gue bilang kalau misalkan lo brand baru banget gitu ya, lo bisa berkreativitas dengan cara apapun. Gue kebetulan gue entah kenapa kesambet apa gue nggak tahu. Gue tuh lagi seneng banget follow brand-brand lokal. Oke. Gitu bang. Wah gila, pokoknya gue sampai mikir gini, gila duit gue bisa habis nih, udah gak ada pemasukan, ngeliat brand lokal barangnya, aduh gitu, maksudnya ada aja gitu yang bikin gue pengen beli gitu kan. Jadi gue kan yang aduh gawat nih. Cuma artinya kalau lu bandingin walaupun dengan bentuk yang sama, dengan bentuk yang serupa, dengan bentuk yang sangat mirip, tapi brand luar tuh ada gitu ya. Kita misalnya boleh nyebut merek nggak sih? Nggak boleh ya? Boleh. Ntar gue juga Misalnya nyebut nih, merek. yang gue paling sering lihat itu Vans gitu ya. Model sepatu Vans nih kan ternyata di brand lokal itu ada 20-30 nama kali yang bentuknya tuh sama dengan si sepatu Vans ini. Atau misalnya kayak Palladium, walaupun nggak exactly mirip tapi agak mirip-mirip dikit lah gitu ya. Ya buat selera orang yang seleranya fans ya pasti lucu nih gitu mirip kan. nih gitu ya kan. Kayak misalnya kayak yang seleranya pengennya Converse gitu, kok kayaknya sama sih nih kayak Converse gitu. Cuma maksud gue artinya yang mau gue omongin adalah kalau brand lama ya lu lihat dong tahun buatnya dia tahun berapa puluh, mungkin lu masih dalam konsep dia udah bertelur itu brandnya gitu kan. Nah sementara kalau udah di tahun-tahun sekarang ini brand-brand lokal itu mereka berani pede bikin walaupun mungkin tidak booming dan apa ya, nggak booming, tapi mereka balik lagi kata Aris, nyari gimmick. Pertama nyari gimmick, kemudian kalau misalnya lu pengen ada resonansi dalam artian pokoknya keulang terus orang tuh jadi inget dan segala macam. Artinya memang selain gimmick, kalau berani sih gue nggak tahu ya ini ada efeknya nggak pakai endorse gitu, tapi lu memang harus pilih-pilih endorse-nya gitu, jangan kayak peninggi pemutih ya gitu kan. Kalau itu kan di mana aja ada gitu, istilahnya orang lagi komen sedih tiba-tiba peninggi pemutih, aduh nggak penting banget, gue nggak perlu itu gitu. Tapi ya itu kan kerjaan awal kita zaman dulu sebelum rame bot-botan gitu kan. nyepam di mana-mana Ya, tapi spam kita elegan menurut gua, nggak pakai tools, nggak pakai jualan sampah gitu. Cuma kalau misalnya kita bisa sesuatu dan kayaknya orang ini anak-anak zaman sekarang itu senang sesuatu yang kalau quote on quote tuh Instagramable gitu loh. Entah kenapa sosial media yang lain tuh nggak dipikirin, pokoknya harus Instagramable. Berarti mungkin lebih ke visual ya, gue nggak ngerti juga. Ya mungkin ntar karena tahun-tahun ini udah ramai TikTok. Ya sebenarnya gue sih bukan pengguna TikTok ya. Ntar mungkin selain Instagramable, TikTokable kali ya, bisa diajak joget. Nah tapi bisa jadi, gue pernah ngedenger. Jadi ada satu artis yang promosiin brandnya dia sendiri sih kebetulan ya di TikTok itu. Jadi kalau gue pikir semua platform bisa dipakai gitu. Ini suara gue kedengeran jelas nggak sih? Kedengeran sih, tapi ada berat dari mana ya? Iya, apa mau di Oh nggak, aman. Ya itu gitu. Jadi maksud gue kalau gue bilang sih kalau mau awareness itu lebih ke apa ya? Kalau orang tuh sekarang lebih senang sesuatu yang visual, yang enak dilihat, simple, nggak terlalu heboh, tapi
ngena gitu dari foto itu tuh langsung ngena. Oh iya, ini sepatunya kayak begini, gue pengen beli gitu loh. Jadi mengemas produk itu untuk di foto itu nggak usah terlalu berlebihan. Ya mungkin kalau gue bilang lebih main editing aja gitu sih kalau gue bilang, tapi lebih visualnya itu gitu, lebih visual gimmick kayak Aris bilang tadi, gimmick terus kayak giveaway gitu, mungkin juga jangan dilupain walaupun giveaway-nya kecil-kecil lucu-lucuan gitu, tapi dan maksud gue gini, efek temen itu ngaruh banget ternyata gitu kan ya. Maksud gue kalau lu produknya kayaknya sih sekarang yang paling mudah itu adalah produk makanan ya, mungkin lebih ke produk kayak baju, tas, sepatu gitu kan, apa clothing brand sendiri gitu loh maksudnya. Nah itu tuh yang paling mudah buat giveaway kalau gue bilang, kalau untuk saat ini gitu. Kalau makanan tuh kayaknya agak gimana ya, nggak tahu ya, gue karena gue merasakan sulitnya dan strugglingnya usaha di produksi makanan, jadi kayak agak challenging sih sebenarnya kalau makanan sih ya. Karena itu sebenarnya semua barang itu kan taste-nya macam-macam orang ya gitu. Cuma kok kenapa gue ngerasa kalau baju itu lebih wearable gitu loh ya. Maksudnya baju, sepatu selama itu ukurannya pas, lu tuh masih wearable gitu loh, masih bisa lo pakai gitu. Cuma kalau makanan lu udah nggak suka, itu kayaknya lebih apa ya? Apa karena gue perempuan ya, kalau udah urusan makanan tuh agak picky apa gimana? Enggak, tapi kan kalau gini, kalau baju fashion, oke, dia itu cuma menggunakan, kalau gua sempat ngobrol pas lagi dagang pecel ya, itu cuma menggunakan satu panca indera, mata. Iya. Nah, kalau makanan itu pakai minimal 2. Pertama mata dilihat dulu, oh enak apa enggak gitu. Terus habis itu lidah. Kalau kan ada banyak makanan yang kalau nggak cocok muntah. Iya sih, ya terakhir endingnya itu. Cuma ya kayak makanan warteg, kan makanan warteg emang ada yang instagramable gitu kan, nggak ada. Cuma ada beberapa warteg yang rame banget, ada beberapa warteg yang nggak rame, nggak serame itu gitu. Iya. Ada satu nama tertentu yang istilahnya lu mau buka di mana aja itu pasti rame gitu ya. Tapi ada juga yang dengan nama lain sesama warteg pula gitu. Ya sebenarnya itu ya, makanya itulah maksud gue, nama apa segala macam itu hoki-hokian dan memang bener harus dipikirin matang. Kalau lu mau brand awareness, pertama nama pikirin mantep gitu loh, nama, penulisannya, kosakatanya. Jadi semakin simple dan semakin aneh, itu akan semakin mudah untuk untuk di repetitionnya tuh lebih mudah gitu loh. Kopi titip gitu kan. Enggak gitu juga, Bu. Enggak gitu juga. Say, mau beli apa? Mau beli kopi titip ya. Kalau enggak gitu juga. Aduh, serem. Kan dari dulu emang kayak gini. Aduh. Diam-diam menghanyutkan ya. Tapi ini nih, ada lagi nih. Dari Tufa. Mas, Mbak, dia udah punya bisnis. Gua kan brand clothing. Sekarang lagi sulit banget buat penjualan. Yalah, tadi kita juga sempat ngobrolin. Apa kita harus lebih manjain konsumen dengan diskon dan lain-lain? Apa tetap jualan dengan normal, cuma mainin produk yang menarik aja? Gua bingung soalnya banyak clothing yang close sementara. Nah, sekarang kalau lu belanjain kalau lu struggle tetap dengan harga yang biasa, tapi kemudian ibaratnya nggak ada yang beli, itu kan juga nggak jadi sesuatu yang bagus juga ya gitu kan. Sementara kalau lu barang udah ada, daripada kesimpan di gudang, lebih baik keluar tapi dengan harga yang miring. Ya tentunya dong, otomatis lu harus hitung kos dong ya, gitu paling kan. Paling rugi lah. Ya gitu, maksudnya biasa lo untung satu baju lo untung misalnya 70.000, oke lah sekarang untung 40.000 nggak masalah deh gitu kan. Semua orang juga paham kok, bisnis lagi miring gitu, jangan, nggak usah jadi sesuatu yang gimana. Kalau gue bilang sih, daripada lu numpuk baju di gudang malah balik lagi kelihatan nggak laku
gitu kan. Sementara kalau lu ada diskon, lu bisa seperti yang tadi Aris bilang, lu bisa eksis gitu kan dengan memasarkan diskon lu itu gitu. Kalau Mas Aris gimana Mas? Iya, kalau itu kan tadi kalau misalkan ada stok ya, kalau Mas, earphone lu error deh kayaknya deh. apa? Earphone. Halo, ada nggak? Nah, tuh kan. Nggak ada ya? Beresek-beresek. Suara lu kedengeran, cuma gresek-gresek. Iya. Ini nih kebiasaan nih. Padahal udah berbayar ya. Iya. Gue sambil makan ya guys. Oh, satenya udah keluar. Udah, kan tadi suami dulu dong makan. Sekarang baru gue. Terus. Ada. Nah ini lebih enak nih. Jadi gini, kalau misalkan brand mau eksis atau mau Diskon? mau di masa mainin sulit kayak produk gini. Tufa ya, pertanyaan Tufa ya. Iya. Tufa nih, kalau saran dari gua, lo harus step in moment di isu sekarang ini, COVID-19 gitu kan. Minimal kalau lo punya budget lagi, kalau ya lo bikin desain yang bisa tap in nih ke momen yang sekarang gitu. Tuh satu. Kalau nggak punya itu kalau nggak punya tetap bisa dijalanin dengan cara PO kayak gitu. Yang penting lo hire orang desainnya yang bener-bener bisa ngewakilin isu yang sekarang gitu. Apa sih yang orang butuhin sekarang? Apa sih yang menarik sekarang kayak gitu. Tapi kalau lo memang nggak punya budget, ya bisa bikin PO. Tapi kalau memang nggak punya budget lagi, pakai saran yang Mbak Anis tadi sih kalau menurut gua. Atau kalau nggak gini, gua kemarin sempat ya akhirnya jadi klien juga sih. Cuma nggak gua tarikin budget, ya tahu sendiri kan kondisinya kayak gini. Dia itu lokal brand juga. Mbak Anis mungkin tahu ya, sepatu DAT. Nah, aduh jemput barang, klien gua lagi. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa deh. Kan itu nge-branding dong, sekalian nge-branding. Itu mehong-mehong banget kan sepatunya kan? Ya lumayan lah. Nah, dia itu karena memang mau lebaran kan, jadi mungkin produksinya juga emang produksinya sekalian lebaran gitu. Tidak expect bakal ada kayak gini. Iya, siapa sih yang bakal expect gitu. Karena kan pemerintah kita bilang ekonomi baik-baik saja. Aduh, jangan ngatain. Salahnya kan gitu. Nah, terus brand ini itu ngobrol ke gue yang mau bikin charity gitu. Charity gimana ya? Tapi yang berkaitan sama produk, intinya ya mana ada sih bisnis yang mau rugi gitu kan. Nah, terus pas ngobrol, bisa nggak? Trennya kan corona, jadi yang penting kan lo nggak rugi. Akhirnya kita nemuin solution. Ya udah, margin lo berapa, di cut cut-cutnya tanpa ada kerugian. Jadi misalnya dia bikin campaign, setiap pembelian satu sepatu atau satu produk ini, lo juga membelikan sepatu buat siapa? Tenaga kesehatan. Ya oke. Jadi bisa paket bundling. Jadi secara otomatis kan semakin banyak yang beli, berarti kan semakin banyak. Enggak, gini. Misalnya di gudang ada 100, kalau misalnya lo nggak ada promo, ya udah lo harus ngeluarin satu. Kalau ada promo itu berarti lo sekali ada pembelian lo ngeluarin dua, at least gudang lo itu kosong dulu gitu kan. Iya, jadi istilahnya balik lagi, jadi daripada lo nimbun barang nanti rusak, lebih baik keluar tapi dengan harga yang memang rada miring jatuhnya. Itu ya. Iya. Terus kalau gue sih soalnya mikirnya balik lagi ya. Apa? Kalau halo? Aduh, ini kenapa nih nge-lag nih? Enggak, udah nge-lag nih. Halo. Yuk. Ini kayaknya lagi biar nih internet gua. IndiHome emang lagi lemot banget nih. Enggak, gua enggak pakai IndiHome. First Media dong. Gua pakai Merah Publik, sorry ya. Gua lagi nyari teman yang pengen ngata-ngatain IndiHome, seharian lemot banget. Terus gimana Mbak tadi Mbak? Gua pakai Merah Publik. Enggak, maksud gua kalau misalnya gue bilang sih
diskon itu tetap perlu. Kenapa? Karena di satu sisi lo nggak mungkin nyimpen barang. Kedua, ini kan jadi salah satu bentuk apa ya? Let's say misalnya si diskon lo itu bisa menjadi charity gitu, dalam artian ini sekian persen apa ya? Nggak mungkin lah ya? Mungkin nggak sih pakai jadi charity gitu ya? Bisa. Kemarin sempat ada possibility kayak gitu ya. Apa gini misalnya, yang dibutuhkan duit. Jadi kayak dulu Gelang Harapan, tahu nggak sih? Ya itu kan. Iya, tahu banget. Setiap pembelian Gelang Harapan akan disumbangkan ke penderita kanker gitu kan. Jadi ya emang bisa pakai model kayak gitu, tergantung ini tadi kayak dibilang sama Mas Ares, target audiensnya siapa, sama momennya apa. Kalau misalnya target audiensnya itu siapa ya, misalnya anak-anak yang nggak peduli sama anak-anak yang nggak peduli sama charity deh, yang penting dia pengen murah ya susah, lebih prefer diskon gitu kan. Tapi kalau misalnya memang orang yang kelas A atau menengah ke atas gitu, ya udah deh, gue beli agak mahalan dikit, tapi gue ada value charity-nya nih di sini gitu. Waktu itu. Nah, ini barusan nih ya, nih sorry gue potong. Ini ada satu lagi. Jadi gue barusan di chat sama salah satu seller program slimming lah ya, program slimming gitu. Terus sama tadi pagi gue di chat sama tempat facial gue, which is itu tempat yang memang udah eksis sekian lama. Terus produk ini juga udah banyak yang pakai, tapi mereka masih ngechat kita, artinya customer relation-nya tuh harus jalan gitu. Jadi sebisa mungkin, karena gini, kalau brand lama mungkin agak sulit untuk mendata siapa aja nih customer gue. Tapi kalau brand baru itu akan lebih mudah buat lu untuk ngechat siapa, gue pengiriman ke siapa aja ya gitu. Misalnya, gue udah pembeli, gue udah ada 1.000 orang, itu 1.000-nya lu blast chat, tanya apa kabar, gini-gini, kita ada diskon apa segala macem. Belum tentu mereka mau beli juga sih ya, tapi paling enggak mereka ini nyambung juga dengan brand awareness nih gitu kan, bahwa siapapun yang lu beli sebisa mungkin lo catat, karena lu brand baru, siapapun yang ngebeli lo catat, lo data, karena itu benar-benar treasure lu banget gitu loh. Dan jangan lo, maksud gue gini, kalau sampai ada salah satu orang saja yang mengerjakan itu, sebisa mungkin orang itu memberikan data ke lu juga. Jadi in case kalau misalkan nanti ada pengurangan karyawan atau apa, lu punya datanya. Kalau emang harus lu kerjain sendiri, lu bisa kerjain sendiri. Ngeblast nggak mati dong lo, 1.000-2.000 chattingan doang gitu kan, cuma tinggal hai apa kabar gini-gini, hari gini udah ada bisnis WhatsApp gitu kan. Dan banyak tools yang bisa dipakai. Betul, ada banyak tools yang bisa dipakai. Tapi yang pasti itu yang namanya bank data itu perlu banget, karena gue sangat merasakan impactnya pada saat kondisi kayak begini. Sementara kita masih menjalankan dengan cara lama, istilahnya bukan jemput bola, tapi bolanya yang datang ke gawang kita gitu kan. Jadi bener-bener kerasa banget gue mau ngeblast ke siapa gitu. Biasanya customer loyal gue pun juga sudah opa gitu kan. Bagaimana caranya mereka mau dapat WA apa segala macam, belum tentu juga punya smartphone gitu kan. Mungkin anaknya, mungkin siapanya gitu. Tapi hal-hal yang kayak gitu, itu yang untuk bisnis baru yang masih kayak brand clothing atau apa tadi itu, yang namanya customer relationship itu banget perlu. Ini gue barusan gue buka nih di HP gue, ada WA ini nanyain apa kabar apa segala macam. Walaupun cuma nyapa apa kabar apa segala macam, dan ngirim manis. Apa? Kadang-kadang perlu ya Riz ya, walaupun gue udah jompo gini, tapi ide gue agak-agak masuk akal ya. Iya sih, ya itu kan juga termasuk ke brand recall juga kan. Oh ternyata gue diperhatiin sama brand gue, tapi jangan terlalu agresif juga gitu. Maksudnya kayak ya gue, kalau ini sih gue perlu nyebut merek, kayak tukang kartu kredit gitu kan. Tiap hari diteleponin mulu, Pak saya mau menawarkan kartu kredit. Ya modusnya kan banyak banget. Nah itu juga nggak perlu seagresif itu kan. Ya sebulan sekali atau seminggu sekali itu masih oke lah. Dan yang paling enak adalah WA, seriously, karena gue sekarang udah pakai mode do not disturb di HP gue yang satu lagi, karena itu terlalu banyak
orang nelpon ngasih komplimen apa segala macam, dari mulai ngasih komplimen sampai nagih pembayaran gitu loh. Jadi menurut gue jadi udah nggak bisa menyaring lagi mana yang harus gue terima. Jadi daripada gue pusing, mendingan do not disturb gue nyalain gitu. Artinya gue akan menyaring siapa-siapa aja yang boleh berkomunikasi sama gue, karena akan sangat mengganggu menurut gue gitu ya gitu. Nah kalau WA, lu tidak, WA itu by chat ya gitu, jangan pakai nelpon juga. Udah lu pakai WA, pakai chat, pakai telepon juga, itu kan lu jahat banget, gila. Lu pakai chat dengan kalimat yang seseru mungkin, itu juga membuat orang juga happy gitu bacanya. Walaupun aduh gue belum ada duit tapi ada diskon lagi nih gitu kan, kita kan nggak tahu gitu kan. Itu sih kalau gue bilang. Ini gue juga langsung di WhatsApp dong, di broadcast sama cuci sepatu horor kan, kampret ya. Oh iya, gue juga nih kayaknya. Lo bukan customer gue sih, makanya nggak dapet. Tuh gue kirim sekarang tuh. Lockdown di mana-mana. Sialan. Bisa aja. Ini nih, ini udah. Aduh, sebenarnya gue masih pengen banyak nanya lagi sih, cuma ini jam-jam suami istri nih masalahnya. Jam 9. Anak-anak Yam. lagi ada. Kalau gue sih nggak ada masalah ya. Kalian yang pada masih baru nih. Kalau gue sih jam-jam segini jam-jam nonton drakor sama laki gue. Ya kan jam suami istri kan? Nggak juga. Sekarang dia lagi ngerokok main game. Terus apa mas? Enggak usah gue chatting aja ya, nggak usah dikasih tahu di sini ya. Ya oke ya. Ya, oke. Pokoknya ntar pemenangnya bakal gua share ke ketua kelas masing-masing. Asli ketua kelas. Nggak, soalnya kayaknya yang nanya yang tadi ke mention sih mahasiswa sih. Boleh. Terus ini gua pertanyaan closing gue sebenarnya banyak banget sih. Apa kabar bos kita ya? Aduh. Wah, Alvin itu ya. Itu mesti itu mulut tolong nggak disensor ya. Oh, sorry. Itu sih yang tahu gua nggak tahu. Iya sih. Kita perlu bikin usaha bareng gitu, kayaknya seru nggak sih? Yam. Apa? No. Sikat. Dulu nih. Kenapa? Usaha apa dulu nih? Gue sebenarnya dari kemarin itu pengen bikin bisnis bar, tapi bar syariah. Bikin bisnis apa? Bar syariah. Jadi gua tahu banyak muslim, market muslim yang pengen bandel clubbing itu banyak banget gitu. Nah, terus sekarang kalau bar syariah, terus lu mau bikinnya model apa? Biar lu jadi kamar gitu. Enggak. Biar agak lebih. Musiknya tetap disco atau EDM tapi qasidah. Gua banyak tuh. Ya itu dia kan. Sama ini apa? Yang ngebir alkohol kan nggak boleh. Ya udahlah, ganti aja sama air zam-zam gitu kan. Air hamzam 0% alkohol gitu kan. Ini nih susah yang Bu, hari gini. Susah. Positioning nih ini nih. Benar, unik, jago, unik. Tapi sekarang yang salah dong ya jadi dosen dari kita nggak usah munafik lah. Sebagai ya gue muslim sih, gue pengen banget kebar kan. Maksudnya rasanya kebar apa sih gitu kan. Belum pernah ya musik Kak? IDM. Ya sesekali. Keburu nikah ya Kak? Udah pernah. Tapi ketika kita keluar dari bar kan kita merasa berdosa kan. Enggak tuh gue ngerasa happy. Gue merasa berdosa, harus aduh gue tadi nyolek berapa cewek gitu, gue ngajak ini berapa cowok gitu kan. Lah tergantung lu begitunya udah nikah apa belum nikah, udah kerja apa belum kerja, masih kuliah apa dalam posisi sekarang. Kalau gue zaman masih kuliah ya, jadi masih. Gimana? Halo. Ya ini. Ya kenapa deh? Ini nih My Republic juga zong juga ternyata. Oh gitu. Tapi ya gitu sih mas, maksudnya sambil nungguin Mas Aris, Mbak Anis. Pertanyaan gua ke lo mas terakhir. Lo kira-kira bakal nerima anak magang Polimedia lagi nggak? Ya pasti. Cuman
lagi corona gini, lagi WFH nggak bisa. Ya live lagi kan Mbak Anis kan. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, ini gue sebelum closing ya Mas, 15 menit terakhir. Aja cowok sama cowok ngobrol ya udah nggak apa-apa. Si ini kan kebanyakan yang ngedenger itu ya mungkin beberapa ada teman-teman gua, tapi ada mahasiswa juga. Kebanyakan gue yakin sih mahasiswa. Ya teman gua paling yang sebagian kecil. Kalau misalnya next setelah ya oke deh, semoga corona cepat kelar. Kira-kira sebagai orang yang di brand atau orang yang nge-hire anak magang, skill apa sih yang biasanya dilihat banget sama orang ketika nge-hire magang? Iya betul, keren nih pertanyaannya nih. Jadi gila lu. Dewa Ares masa gue harus ngomong sama dewa. Gimana? Ya benar, karena kebanyakan di circle gue juga kan sama nih nyari anak magang. Cuman dia begitu ngobrol nih kita, kok yang dia cari yang bisa ini bisa itu gitu. Kalau lo nyari yang bisa ini bisa itu bukan anak magang coy gitu. Itu lu nyarinya karyawan berarti gitu. Tapi kan emang tuntutannya sekarang harus serba bisa kan, maksudnya bisa, cuman gini ya, rata-rata mereka pinginnya lebih maksudnya pertama kali ketemu tuh lebih di atas si anak magangnya lo gitu, dakwin segala macem. Cuman kalau menurut gua yang pertama sih minimal dia tuh mau ngelakuin banyak hal gitu, karena tujuan dia kan belajar nih. Walau kalau misalnya dia nggak bisa copywriting, dia nggak bisa strategi, itu wajar. Kalau menurut gua wajar, bikin caption, copywriting segala macam nggak bisa, wajar. Itu kan proses gitu. Yang penting dia mau dulu gitu. Takutnya kan ada nih yang ikan gua nggak mau ngerjain itu, nah itu baru gua nggak mau gitu. Tapi kan itu kan setelah lo terima kan? Enggak, gue pas interview. Dari interview gue udah bisa baca sih orang. Iya, gue tahu sih. Tapi gini, kan sebelum misalnya ada 10 CV yang masuk, kan nggak 10-10-nya lo panggil kan? Iya, paling 2. Dari 10 CV itu yang pertama kali lo lihat itu apa, Mas? Banyak yang dia lakuin ditulis di CV-nya gitu. Misalkan dia suka baca, dia suka nonton, dia suka main bola, dia suka apa, banyak hal yang dia lakuin, berarti dia mau ngelakuin hal banyak gitu. Berarti termasuk apa yang udah pernah dia lakuin juga, misalnya let's say portonya dia gitu. Itu lebih penting mana gitu. Porto, ini pertanyaan ini gue selalu menanyakan ke banyak orang yang nerima magang. Lebih penting mana, banyakin porto atau banyakin sertifikat? Sertifikat. Kenapa sertifikat? Kenapa sertifikat? Tuh gue juga susah tuh jawabnya tuh. Cuman orang yang mau mendapatkan sertifikat tuh jauh lebih keras usahanya daripada yang hanya ngebetulin CV. I see. Tapi porto juga penting dong. Kalau gue betul, porto juga penting. Banyak juga anak Polimedia nggak ada sertifikat Cuman begitu gue liat CV-nya, kayaknya orangnya asik, ya gue bajak gitu. Apa? Lu bajak? Gue ajak. Oh lu ajak, sorry kuping gue jam segini emang. Gitu. Ya wes. Nanti. Mas, lo closing ada statement yang lo omongin nggak? Mau lo omongin nggak? Ada nih. Apa? Satu aja ya. Gini, kalau udah terlanjur suka di digital gitu, nggak melulu soal digital gitu. Insight itu bisa dari mana aja ya, termasuk lu bergaul sama tukang lukis, tukang apa gitu. Jadi perbanyak, tetap lu belajar digital tetap, cuman lebih banyak lagi belajar sama yang non digital gitu. Karena insight itu dari mana aja gitu. Mas, satu lagi gue lupa. Selain dia, ini nih Mas Ares nih ya, dia emang kampret nih, semuanya dihajar gitu kan, ngeselin gue. Udah jadi di corporate, kerja di brand, di client side. Lo udah punya bisnis. Oh gua, iya. Iya kan, nah
tadi kan sebelum kita chattingan sebelum kita podcastan kan gua gara-gara gua ngebales chat lu status lu yang lagu kan. Itu lu upload di mana ya? Gimana? Lu upload di mana ya? Gua upload di YouTube. YouTube-nya? Namanya Official Realitas, tapi itu channel baru, channel yang sebelumnya Komunitas Reaksi. Nanti gue share ke linknya dulu ya, gimana? Nah, sambil ngedengerin boleh kali. Subscribe-nya udah 29. Oh gitu. Wah, gue bisa cerita tentang lagunya nggak nih? Boleh. Ini ya Fajar Merah ya? Iya. Tuh kan langsung naik lagi kan. Ntar gue puterin dulu backsoundnya deh. Gue puterin dulu. Coba puterin. Ini 1 menit doang. Sorry ya. Gimana ya? Bukan ini. Yang mana sih lagunya? Tadi yang Probesitas. Parobesitas, benar. Oke, ceritain Mas. Gini. Bentar. Kayaknya ada sesuatu yang gue download. Lo sambil cerita deh. Iya, jadi kenapa Parobesitas? Kayak gini, gue tuh punya band bertiga kan. Gue gitar vokal, juga kreator musiknya di situ gitu, produser musiknya juga. Jadi sekarang itu orang melihat orang tuh dari fisik. Contoh misalkan kita nggak ketemu, ntar yang pasti pertama diomongin adalah badan. Lu gemukan, lu kurusan gitu. Body shaming lah. Nah betul. Terus satu lagi, ketika orang ada yang berat badan lebih besar dari kita gitu, kita bukannya ngebantu dia semangat buat olahraga, nurunin semangatnya, kayak ngatain gendut lah apa segala macem kayak gitu. Nah itu awal mulanya deh background gue bikin Parobesitas. Jadi Parobesitas tuh sebenarnya gimmick juga dari gue supaya supaya enak didengar gitu. Parobesitas aslinya mah obesitas. Kayak gitu ya. Lah, lo ini emang genrenya itu genre ya, lo dari dulu anak punk sih ya. Emang dari dulu punk ya? Kalau ntar pada kabur nih pendengar lo dengar musik gitu. Enggak lah, anak-anak gue juga kayaknya banyak yang suka punk sih. Kalau collab gitu sama gue tapi gue main ukulele boleh nggak? Boleh. Lo mau main? Gak ntar aja. Kamu bisa lo main gitar? Ada loh, ntar itu kita simpen aja deh. Kita simpen ya, buat next podcast. Kita ada utang collab, lo versi punk, gue versi ukulele ya. Boleh. Oke, ya wes. Thank you Mas Ares dan Mbak Anis tadi udah ngobrol, terus udah ngasih giveaway. Ntar pemenangnya udah dapet ya, udah gue chatting ke Yama. Thank you. Terus habis itu buat closing, ya gue juga penasaran sih. Gue tadi udah ngedengerin, tapi gue pengen ngedengerin. Jadi ya gue juga. Kalau lo bisa ngebayangin dulu, gue ketemu sama Mas Ares di kantor lama gue. Kita pernah teman sekantor zaman dulu. Orangnya kalem, gitu, sopan. Tapi ketika earphone-nya udah nempel kuping, dia nggak mungkin denger. Tapi pas penasaran gue ngedengerin lagunya dia, anjir. Salah nih gue. Ya udah pokoknya, tapi ya itu benar sih, kita nggak bisa ngejudge orang dari covernya doang kan. Oh thank you ya. Gitu. Oke, ya wes, thank you Mas Ares. Sampai ya sama-sama ya. Ini jangan kapok. Terus boleh. Sukses sama Conwood-nya, ditunggu price list diskonannya. Beneran Mas, gue lagi renov Mas, gue butuh lantai. Terus habis itu besok pagi gue kirimin. Diskon ya, corona loh. Iya. Terus habis itu good luck sama survive sepatu horornya, sama good luck sama konten kreatornya gitu. Ya lah ya, bisa aja lu ah. Jangan lupa ya. Thank you udah ngedengerin. Yang terakhir nih lagunya dari Mas Ares. Obesitas. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.